Oke, dari vaksinasi untuk anak umur 6 sampai 11 tahun, kita akan ke tentang syarat antigen untuk jalur darat. Ini ramai juga sih sebetulnya diomongin, karena kalau Anda mungkin sempat cek-cek juga perubahan peraturan nih, kayaknya lagi sering terjadi ya. Baik untuk penerbangan, lalu angkutan darat, lalu terus juga untuk perjalanan mobil darat pribadi. Ini ada syarat-syarat yang telah diumumkan lalu direvisi sendiri oleh pemerintah. Nah, kita akan fokus ngomongin syarat perjalanan darat. Kita sudah terhubung dengan reporter bisnis, ada Arif Hakim. Halo, selamat siang Arif. Halo, selamat siang itu. Arif, ini Suara saya bisa posisinya lagi didengar ada di jelas? Terminal Baranang Siang Bogor. Betul, Rif? Betul, betul, betul. Suara Baik. saya sudah terdengar jelas? Itu? Aman, 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 aman. Oke. Rif, mungkin boleh disampaikan dulu kondisi di Terminal Baranang Siang bagaimana? Cukup ramaikah atau seperti apa? Oke, kalau misalkan dilihat kondisi saat ini ya, Mas Ito, sebetulnya kalau misalkan dibandingkan dengan sebelum pandemi, ini bisa terbilang cukup kosong. Cuma kalau misalkan dibandingkan pada masa pandemi sebelum-sebelumnya, ini sudah mulai ada kegiatan yang lebih meningkat begitu. Jadi Mhm. ini terlihat dari jumlah-jumlah bis yang memang terlihat di belakang saya. Ada Mhm. beberapa, cukup banyak juga dari tadi juga ada yang keluar masuk terlihat gitu loh. Hanya memang kalau misalkan dibandingkan dengan sebelum pandemi, itu posisi saya akan sebelahan dengan bus Bis. begitu. Iya, iya. Dan mungkin memang ada peningkatan karena sudah ada beberapa relaksasi ya yang dilakukan pemerintah Betul, khususnya Pemkot Bogor. betul, Nah, Rif, betul. ini ngomongin aturan, ini berubah-ubah. Ini sebetulnya kronologinya kayak gimana sih, Rif? Silakan, Rif. Nah, sebetulnya kalau misalkan boleh melihat dari secara umum gitu ya, awalnya kan ada sekitar 2 pekan lalu kalau secara umum di aturan penerbangan itu diwajibkan PCR gitu. Kemudian ada wacana Menko Luhut menyampaikan bahwa akan ditekan syarat itu di transportasi lain. Nah, kemudian untuk transportasi darat, perjalanan darat, baik itu angkutan pribadi atau angkutan umum maupun angkutan penyeberangan, itu mulai diatur oleh Kemenhub dikeluarkan pada 27 Oktober. Nah, ini yang menuai banyak perhatian masyarakat sebetulnya, Mas Ito, Mhm. di sini karena tercantum perlu melampirkan hasil rapid test PCR, Iya, RT-PCR iya. atau antigen. RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam dan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Nah, ini menuai banyak tanggapan di masyarakat, di pengamat juga gitu. Mhm. Bahkan eh, ada pandangan kalau misalkan PCR ini jadi syarat perjalanan, itu akan merugikan pengelola bus, operator bus, Iya. yang juga menurunkan tingkat konsumsi pelaku perjalanan di perjalanan darat. Apalagi Mhm. berbicara soal transportasi darat itu bisa dibilang transportasi yang paling murah, yang paling mudah Betul, dijangkau seperti itu. Gitu. betul. Artinya jadinya tesnya lebih mahal dibandingkan tiket busnya, kira-kira gitu ya? Betul, betul, betul begitu. Jadi Mhm. ini jadi masalah. Nah, baru kemudian per 3 November hari ini aturan baru keluar Mhm. dari eh, Kementerian Perhubungan bahwa mengatur cukup antigen dan itu juga hanya itu berlaku untuk pelaku perjalanan jarak jauh gitu loh. Mhm. Baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nah, untuk eh, pelaku perjalanan rutin di satu wilayah aglomerasi baik itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi itu tidak perlu menyertakan hasil antigen itu begitu. Baik. Jadi background-nya sebelumnya mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Arif, kita tahu ada aturan di mana jalur penumpang jalur darat, baik angkutan umum maupun pribadi itu harus menunjukkan tes antigen minimal atau tes PCR. Tapi kemudian direvisi, nah Ya, revisinya yang tadi disampaikan oleh Arif, di mana sekarang hanya disebutkan untuk penumpang jarak jauh. Kalau sebelumnya ada 250 betul. km atau 4 jam. Kalau sekarang Ya, indikator ya. meter dan jamnya itu udah nggak ada ya, Arif?
Betul. Dari aturan terbaru yang didapat oleh liputan6.com, salinannya dengan aturan yang memang dikeluarkan oleh Kemenhub tidak mencantumkan berapa syarat jarak jauh gitu loh. Bicara soal syarat jarak jauh dan waktu tempuh itu pada aturan sebelumnya itu yang jadi perhatian banyak pihak begitu. Kayak misal ada beberapa tanggapan dari warganet yang bilang kalau saya dari kota A ke kota B itu jaraknya tidak sampai 250 km, tapi jarak tempuhnya bisa lebih dari 4 jam gitu. Jadi ini aturannya bagaimana? Hal-hal itu yang muncul di masyarakat. Nah, bahkan pengamat sendiri melihat bahwa dengan pemerintah mengembalikan lagi kayak syarat antigen gitu ke antigen, ini jadi lebih lebih ekonomis, pertama lebih murah, lebih mudah dijangkau gitu. Hanya poin yang penting yang jadi sorotan adalah bagaimana cara pengawasannya. Seperti itu sih itu. Baik. Jadi ini memang peraturan yang harus kita mengerti bersama ya. Perubahannya ada di indikatornya itu, sahabat liputan6.com. Jadi udah nggak ada lagi indikator berapa kilometer maupun jarak tempuh, dan kemudian untuk antigen itu memang, tapi kalau penumpang angkutan umum tetap harus pakai antigen jalur darat, ya Rif ya? Betul. Jadi untuk perjalanan jarak jauh begitu. Jadi nanti ini posisinya ada Kementerian Perhubungan juga menyantumkan pengawasan gitu ya. Salah satu beberapa pihak yang terlibat dalam pengawasannya seperti polisi, terus TNI, kemudian Satgas Penanganan COVID, baik itu kemudian juga Dinas Perhubungan, dan itu akan dilakukan di pos-pos yang memang telah ditentukan begitu. Dan ini akan dilakukan secara random. Jadi secara random ya, Rif ya? Di terminal, iya, untuk yang memastikan itu. Tapi baik. ini juga kan dengan adanya yang seperti itu, secara tidak langsung berarti masyarakat harus mempersiapkan kapan nih akan diperiksa begitu. Baik. Sebetulnya sih kalau kita melihatnya sebagai masyarakat biasa ya, yang penting memang peraturan nggak berubah-berubah aja gitu, dan jangan dadakan gitu ya nggak sih, Rif? Karena biasanya kita udah menyiapkan hari H berubah, kemudian kita harus balik lagi. Kayak kadang itu sebetulnya yang membuat masyarakat bingung gitu. Apa yang harus kita siapkan? Antigen, PCR, atau enggak sama sekali? Kira-kira gitu ya, Rif ya? Ya. Jadi ada juga sih tanggapan dari masyarakat gitu loh. Ini dia pelaku perjalanan rutin sebetulnya, tapi dia lebih menanggapi daripada ada syarat antigen atau PCR untuk melakukan perjalanan, dia lebih baik ya mending ke pengawasan prokes aja yang lebih ketat gitu loh. Betul. Baik. Terima kasih Arif Hakim, reporter bisnis liputan6.com. Sehat selalu, Rif. Thank you. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ito.